استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أحيا وأمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له باعث الأموات. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أشرف البريات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم العرصات. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup, diberi umur untuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama hadir di sini dengan niat yang sama, menuntut, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Nabi Muhammad himung. Kita berharap mudah-mudahan guru-guru kita himung. Kita berharap mudah-mudahan arwah abah, arwah mama kita sidin himung. Kita niatakan juga hadir di majelis ini hadiah kasan mereka. Mudahan sidin berataan ridho lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jamaah majlis zikir wa ta'lim Musalla al-Ummi yang sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita memasuki pelajaran kita masih membahas kelebihan la ilaha illallah. Buka halaman 10. Halaman 10. Hari ini kita memasuki membahas kelebihan la ilaha illallah bagian yang ketujuh. Kelebihan la ilaha illallah yang ketujuh ialah aman di dalam kubur. Artinya orang-orang yang ahli la ilaha illallah ketika hidup di dunia insyaallah kenainya di dalam kubur aman di dalam kubur. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Ini hadisnya hadis qudsi. Apa isinya? Tiada ada bagi ahli la ilaha illallah kegelisahan di dalam kubur mereka. Dan pada bangkit mereka dari kubur karena aku memandang mereka, ujar Allah Ta'ala. Ini hadisnya hadis qudsi, ujar Allah Ta'ala. Kadada bagi orang yang ahli la ilaha illallah di dalam kubur kegelisahan. Artinya inya aman di dalam kubur, nyaman di dalam kubur. Dan ketika bangkit dari kubur pun kena di padang mahsyar orang ahli la ilaha illallah ini pun nyaman kena. Ini panggillah kita tempulu masih hidup. Ayo kita sama-sama umpat zikir nang kaya ini nah. Mudahan kita tergolong orang nang ahli la ilaha illallah.
Kita hidup di dunia ini kadalawas hidup di dunia ini satu matannya aja inggan 60, 70, 80 matian. Ya kalau kadalawas, sedangkan di dalam kubur seapa kita lawasnya sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di dalam kubur. Apa persiapan kita kasan di dalam kubur nang ribuan tahun? Hidup kita paling enggak 60, 70, 80 matian di dalam kubur ribuan tahun. Apa persiapan kita di dalam kubur itu napa? Oleh karena itu tampulu kita masih diberi umur, kita gunakan kesempatan ini nah sebaik-baiknya. Ujar Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki ruh, yang bernyawa pasti mati. Kita berisi ruh, ada kena masanya kita pacang mati. Ayo tampulu masih hidup, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita ulah amal-amal kebaikan yang banyak. Kita banyak-banyak berisi bekal, kasan sanggup kena masuk kubur. Kasan sanggup ketika sakaratul maut. Kita ulah bekal sanggup di dalam kubur. Kita ulah sanggup kasan di padang mahsyar. Kita ulah sanggup kasan di timbangan amal, dihisab, di siratul mustaqim. Kita harus berisi bekal. Allah Subhanahu wa ta'ala kena di akhirat menghitung segala amal-amal kita. Baik amal yang baik ataupun amal yang buruk, itu sabarataan dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menghitung dan mengetahui seluruh amal-amal perbuatan kita, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk, sabarataan diketahui oleh Allah Ta'ala. Kadada nang luput daripada pengetahuan Allah Ta'ala, daripada segala apa yang kita gawi. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah nang wajib nang kita gawi. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah nang sunat-sunat nang kita gawi. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah nang makruh-makruh nang kita gawi. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah yang haram-haram yang kita gawi. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah nang mubah-mubah nang kita gawi. Sabarataan diketahui Allah Ta'ala, kadada nang luput daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Hitungan Allah Ta'ala pas, kada kurang kada lebih. Kena pacang dihisab, dihitung Allah Ta'ala, ditakuni Allah Ta'ala berapa umur sekian, kemana menggunakan nikmat. Nah, berapa diberi Allah Ta'ala nikmat, kemana-mana menggunakan itu kena ditakunakan. Karena kita meyakini Allah Ta'ala akan menakuni kita, menghisab kita, maka tampulu masih hidup di dunia, kita hitung-hitung dulu amal kita. Banyak baiknya kah, banyak buruknya kah? Kita hitung, dan kita hitung juga, kita persiapkan juga bekal kasan kita menghadapi kematian. Kasan menghadap di akhirat ni kena kita hitung. Pertama hitung amal, yang kedua hitung bekal khusus. Kada kawa kada dihitung pian, harus ada persiapan. Kayak kita umpamanya hendak musafir, kita ambil contoh umroh umpamanya. Mudah-mudahan umroh haji barataan. Amin ya Allah. Hendak umroh umpamanya, kita sudah dipadahkan oleh travel, kita nih tujuan kan hendak ke Mekah, umroh di Mekah. Cuman untuk menuju ke Mekah ini ada beberapa tempat persinggahan dahulu. Ujar travel kita kena dari Bandara Syamsuddin Nur, kita berangkat ke bandara ke Jakarta. Kita di Jakarta
Kembah di Jakarta kena terabang pula ke mana, ke Jeddah. Mulai Jeddah kena bebis menuju Madinah. Dari Madinah kena bebis pulang menuju Mekah. Dari Mekah kena mungkin ke Jeddah pulang. Dari Jeddah ke Jakarta, Jakarta ke sini. Itu sebarataan, itu harus kita persiapkan bekalnya. Ujar travel kita ke Jakarta dahulu. Seapa lawasnya di Jakarta seharian. Kenapa jadi seharian? Di situ kita kesempatan ziarah keliling dahulu. Ziarah keluar Batang, ke Condet, kemana-mana ziarah wali-wali di sana. Nah, itu harus kita persiapkan tuh duitnya. Seapa aku belanja di Jakarta, sekian duitnya. Baju napa nang aku pakai, pakaian napa nang aku pakai di Jakarta sudah kita sisihkan. Sudah siap. Kemudian berangkat pulang dari Jakarta ke Jeddah. 9 jam perjalanan di pesawat. Mungkin kena ada pramugari menawari jualan. Namanya ada. Nah, lamunnya ada ongkos bekalnya sudah kita siapkan di Jeddah. Berapa kita mungkin belanja di bandara situ sudah disisihkan. Begitu pulang ke Madinah pulang. Di Madinah ini sisihkan juga pulang baju napa nang sorong pakai, duit sekian nah kita siapkan kesan belanja. Jangan labihan. Terkadang kita keingatan di kampung menagih-nagih oleh-oleh. Ya nang behimat di Madinah belanja-belanja haro pas ke Mekah kada tapi ada lagi duit. Maka di Mekah ini perlu kita rancak umroh. Ya kalau di travel ke Ja'rana, ke Bir Ali, ke Tanim nang Parak paling sekali dari travel. Sisanya kita hendak travel tuh hendak umroh pulang. Ke Tanim nang Taparak itu pakai ongkos sorong pulang. Ya kalau itu harus ada bekal kita siapkan duit nang betaksi na kesan umroh tulak mikot ke Tanim. Kada kawa lemunya kada bersiap-siap tuh kada kawa pian. Ke Jeddahnya pulang, balik ke Jakarta, balik ke sininya pulang, harus ada persiapan. Din tujuan kita hendak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak ada surga. Berataan pasti hendak masuk surga. Cuman untuk masuk ke surga itu harus ada beberapa tahapan yang kita lalui dan kita alami. Sabarataan mengalami itu harus beberapa tingkatan dulu yang kita alami, nang mana itu harus kita persiapkan. Lamunnya kita kada persiapkan itu, kita hendak ke surga kada mulus. Bahkan bisa takkan neraka. Lamunnya kada kita persiapkan, kita ulah contoh anak kita papan tulis. Nah, minta rela geser papan tulis lah. Gitu ketengahkan. Nah. Ini surga. Nah, surga di sini. Tujuan hidup kita hendak ke surga karena surga itu tempat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia. Nah, di bawah sini dunia. Saat ini kita hidup. Ya kan? Nang asalnya dari kita di alam arwah, habis di alam arwah anyar kita masuk ke alam rahim di dalam kandungan mama, lalu lahir kita. Saat ini kita sedang berada di alam dunia. Nah, tujuan kita hendak ke surga. Tujuan utama. Nah, ternyata kita untuk menuju surga ini harus menjalani beberapa tahapan dulu. Tahapan yang pertama yang akan kita alami sabarataan ialah sakaratul maut. Nah, sakaratul maut. Sabarataan pasti kita kena sakaratul maut, sabarataan mati.
yang kita pikirkan. Kayak apa caranya supaya sakaratul maut kita itu husnul khotimah. Husnul khotimah ini wajib kita mengetahui bekal apa yang kita siapkan supaya sakaratul maut husnul khotimah. Amalan-amalan itu banyak, amalan-amalan itu banyak. Cuman ada amalan yang maulah kita itu ketika sakaratul maut nyaman. Ini amalan wajib kita tahu. Nah, satu tingkatan pertama. Kemudian yang kedua, jalan untuk menuju surga kita pacang mengalami fitnah kubur. Nah, fitnah kubur. Fitnah kubur. Nah, ini sabarataan pasti akan mengalami fitnah kubur. Fitnah kubur itu fitnah. Kubur itu ujian. Apa ujian di dalam kubur? Sempitnya di dalam kubur. Himpitan kubur. Di dalam kubur saurongan. Di dalam kubur gelap gulita, kadep luar biasa. Di dalam kubur banyak cacing. Di dalam kubur ada ular. Di dalam kubur ada ulat. Di dalam kubur ada kalajengking. Belum lagi malaikat munkar nakir yang seramnya luar biasa. Belum lagi himpitan kubur. Itu fitnah kubur. Bekal apa, amalan apa sekira kita selamat daripada fitnah kubur. Wajib tahu. Kemudian tahapan yang ketiga yang akan kita alami ialah lawas di dalam kubur. Lama di dalam kubur. Ribuan tahun di dalam kubur menghadang hari kiamat. Apa persiapan kita berabah di dalam kubur sing lawasan sunah? Lamunnya kada persiapan mulai ini pacang sakit di kubur. Harus tahu amalannya apa. Kemudian yang ketiga, yang keempat yang akan kita alami, ialah ketika kita hari kiamat sudah bangkit di kubur, kemana pulang? Ke padang mahsyar. Padang mahsyar pulang. Nah, padang mahsyar yang tahapan yang kita lalui. Padang mahsyar itu sulit. Padang mahsyar itu panasnya luar biasa. Padang mahsyar itu batilanjang. Padang mahsyar itu kada ada warung. Kalau hendak tempat makan minum di situ kada kawa. Batilanjang. Kayak apa cara supaya kita kada batilanjang di padang mahsyar? Supaya kita kada kehausan, kada kelaparan, kada kepanasan di padang mahsyar. Ini wajib tahu dulu sebelum mati. Dan kita wajib mengamalkan. Kemudian tahapan yang kelima yang akan kita alami setelah padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kena ada mizan, ada hisab. Nah, hisab ini ialah perhitungan amal. Dihitung berapa amal baik kita, berapa amal buruk kita. Dihitung. Nih dihisab. Kemana umur menggunakan napa nang digawi tuh banyaknya nikmat. Kemana menggunakan? Ditakuni. Nih dihisab. Nah, kemudian tahapan yang keenam ialah mizan. Mizan itu ditimbang amal kita. Setelah dihitung aja ditimbang. Barat mana? Barat kebaikan barat kejahatan kita harus tahu amalan apa yang sangat memberatakan lawan timbangan amal kebaikan kita. Kemudian tahapan yang terakhir kada muat. Nah, kita hapus dulu. Nah, kemudian
Tahapan yang kita alami menuju surga yang ketujuh ialah tatian siratal mustaqim. Nah, jembatan siratal mustaqim. Nah, ini penentuannya. Pacang ke surga kah ke neraka kah? Lamunnya kawa kita lewat tatian jembatan siratal mustaqim ini, maka kita sukses masuk ke surga. Aman, ya kalau punya aman nih keseberataan ini ketujuhnya yang kita lewati ini aman, selamat ketujuh-tujuhnya, mudah kita ke surganya. Nah, mudah. Tapi lamunnya dari sini sudah kada selamat, nih nang tahapan-tahapan nang 7 buting ini kada selamat, bisa terkena neraka dulu transit. Ya, ke transit dulu. Jadi kita harus tahu amalan apa yang sangat penting bagi tahapan-tahapan ini. Ingatkan amalan itu banyak, amalan itu bervariasi. Cuman ada bekal khusus yang menyelamatkan kita di ketika sakaratul maut. Ada amalan khusus di ketika untuk selamat dari fitnah kubur dan seterusnya. Kemudian kita bahas yang pertama. Amalan apa supaya kita itu ketika masa-masa sakaratul maut kita husnul khotimah. Nah, supaya husnul khotimah. Inilah jar Nabi Muhammad ngaran sakaratul maut itu, kematian itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat luar biasa sulit. Bahkan sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, sakit ruhani dan sakit jasmani. Sakit jasmani, sakit di awak, satu sakit di awak, sakit menyandang sakitnya penyakit. Ya kan? Sakitnya menyandang sakitnya penyakit. Nang kedua sakitnya awak, di ketika sakaratul maut itu sakitnya dicabut ruh kita oleh malakal maut dari urat ke urat, mulai batis dicabut. Itu sakitnya luar biasa. Luar dalam di awak kita ini dicabut tunggal di kita ruh kita oleh malakal maut, itu sakitnya luar biasa, bahkan jar lebih perih daripada sayatan 1000 pedang. Pedihnya luar biasa. Kemudian yang kedua sakitnya hati. Ketika sakaratul maut itu sakit hati. Kenapa? Pacang tak tinggalkan nang dicinta. Pacang tak tinggalkan hal-hal yang dicinta. Lamun aku mati, aku pacang tak tinggalkan laki, tak tinggalkan bini, tak tinggalkan anak, tak tinggalkan cucu, tak tinggalkan rumah. Maka rumah ganal. Tinggalkan mobil, ada bisi mobil, maka usaha seorang bahari mendapatkan mobil, sakit hati, iya kah? Tinggalkan toko usaha, sakit hati. Maka lemunya aku mati, amas-amasku kena lakiku kawin pulang, ujung-ujungnya amas nang ku simpen kesen bini andungnya, sakit hati, iya kan? Sakit hati. Kita inilah umpamanya aja nih, ada bisi toko ganal, na'udzubillahi min dzalik, umpamanya kebakaran kah, runtuh kah, sakit kada hati, sakit hati. Lamunnya mati bang, kada nang toko aja, sabarataan habis kita tinggalkan, di mapa kada sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW melajari doa kayak apa supaya kita sakaratul maut itu mudah. Ada doa yang dilajari oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini doa-doanya. Nah. Allahumma a'inni alal maut. Nah, Allahumma a'inni alal maut wa hawwinhu alayya.
wa hawwinhu alayya. Allahumma a'inni 'alal maut. Ya Allah, tolong ulun atas menghadapi kematian. Wa hawwinhu alayya, dan mudahkanlah kematian atas ulun. Ini doa yang dilajari oleh Nabi Muhammad. Allahumma a'inni 'alal maut. Ya Allah, tolong ulun menghadapi kematian. Wa hawwinhu alayya, dan mudahkanlah kematian ulun ya Allah. Ini doa yang dilajari oleh Nabi Muhammad. Guru jar ulun kada bisa bahasa Arab kayak apa? Silahkan bahasa Indonesia, silahkan. Jadi artinya tadi, ya Allah, tolonglah ulun atas menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian ulun. Ini yang rencak kita baca, dibaca rencaki. Ya. Sama di doa selamat tuh ada juga. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut kah? Nah ada juga di doa selamat tuh ada juga. Ini doa-doa tuh banyak doa itu tuh. Cuman ada doa yang khusus supaya kita nyaman ketika sakaratul maut. Di antaranya ini. Nah itu doanya. Kemudian bekal apa yang kita harus persiapkan supaya selamat di ketika sakaratul maut? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad, akhbarani Jibril, alla ilaha illallah unsul muslim inda mautih. Ujar Nabi Muhammad telah mengkhabarkan kepadaku oleh malaikat Jibril, Allah ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, penghibur orang muslim di ketika inya mati. Jadi la ilaha illallah itu adalah penghibur kita di ketika kita sakaratul maut. Laki kada kawa menghibur kita waktu sakaratul maut. Bini kada kawa menghibur kita waktu sakaratul maut. Anak kada kawa menghibur kita waktu sakaratul maut. Apa nang kawa menghibur kita, yang memberikan ketenangan kesan kita waktu sakaratul maut? Ialah la ilaha illallah yang rancak kita baca ketika masih hidup. La ilaha illallah yang rancak kita baca ketika masih hidup. Di ketika kita sakaratul maut, kena la ilaha illallah itu hadir ke hati kita. La ilaha illallah itu hadir ke muntung kita, sehingga di ketika kita sakaratul maut, kita mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika kita sakaratul maut, mulut mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika kita sakaratul maut, hati kita mudah mengingat Allah ta'ala. Apa amalannya? Ialah perbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah penghibur dikala sakaratul maut. Dua buting kita beri amalan supaya sakaratul maut ini selamat. Yang pertama doa tadi, doa itu. Yang kedua adalah perbanyak la ilaha illallah. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya setelah sakaratul maut, artinya kita mati, kita pacang dimasukkan kemana? Ke dalam kubur. Yang paling berat bagi orang yang anyar meninggal dunia ialah hari pertama, malam pertama di dalam kubur. Kada gagampangan bian di dalam kubur. Sorong hidup patuh nyaman di dunia. Guring setiap hari, setiap malam, ditilam luas nyaman. Tiba-tiba terkejut malam itu di dalam kubur seorang bakadap di dalam tanah, digapit oleh tanah. Timbul di dalam kubur itu datang dua orang malaikat yang sangat menyeramkan luar biasa, malaikat Munkar Nakir. Di mapa kada kabulian orang nang di dalam kubur.
Ini hari pertama, malam pertama, sangat wajib kita mengirimi orang yang anyar meninggal dunia keluarga kita. Kasihan sidin di dalam kubur, maras benar, takajud kebuliangan luar biasa. Nah, di dalam kubur ada fitnah kubur. Di dalam kubur menghadapi gelapnya luar biasa. Di dalam kubur kayak apa supaya terang kubur kita. Di dalam kubur menghadapi sempitnya kubur kayak apa supaya kubur kita luas. Di dalam kubur ada ulat. Di dalam kubur ada ular, ada kalajengking, ada cacing. Kayak apa supaya awak kita aman kada dimakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mengamalkan apa ujar Nabi Muhammad. Man qara'a suratal mulki kulla lailatin lam yadurruhul fattan. Ini amalan yang pertama supaya aman dari fitnah kubur. Wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa saja yang membaca, lakiyankah biniyankah, tuhakah anumkah, surat al-mulki, surah al-muluk, surah tabarok, kulla lailatin, setiap malam, istiqomahnya membaca setiap malam surah tabarok, lam yadurruhul fattan, dia aman daripada fitnah kubur, bahkan dia aman daripada adab kubur. Ini amalan yang sangat penting. Ini persiapkan mulai ini tempulu masih hidup, tempulu masih ada umur. Amalkan surah tabarok setiap malam, setiap malam surah tabarok. Surah tabarok itu mani'un min adzabil qabri. Surah tabarok itu menjadi pencegah kita daripada azab kubur. Orang yang setiap malam mengamalkan membaca surah tabarok, dia aman daripada fitnah kubur. Orang yang setiap malam mengamalkan surah tabarok, inya aman daripada himpitan kubur. Kuburnya pacang luas, nyaman. Orang yang mengamalkan setiap malam surah tabarok, inya aman daripada gelapnya kubur. Kuburnya akan menjadi terang benderang. Orang yang mengamalkan surah tabarok setiap malam, dia aman daripada tubuhnya dimakan cacing, dimakan ulat, dililit ular, diikut kalajengking, aman. Bahkan orang yang mengamalkan surah tabarok setiap malam, dia akan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini menjadi orang bahari orang bahari sidin setiap malam sidin mengamalkan surah tabarok, membaca yasin, membaca surah al-muluk setiap malam. Kenapa jadi mereka mengamalkan itu? Persiapan sangu kasan di dalam kubur. Sangu kasan di dalam kubur. Ulun mendengar langsung kisah daripada guru kita, guru ulun di kampung di Teluk Selong. Dulu ada di Teluk Selong itu almarhum Guru Mukhtar Khatib ngaran sidin. Guru Mukhtar Khatib. Jadi Guru Mukhtar Khatib ini sebelum sidin meninggal dunia, sidin berwasiat lawan anak sidin. Jar sidin, lamunnya aku mati, kena kuburakanlah aku di sini di sidin. Entah di mana kan yang dimaksud sidin ini ulun kurang tahu. Kuburakan kena aku di sini di sidin. Sekalinya pas sidin meninggal itu pasarhatan di kampung tu banyu dalam sehingga kada kawa menguburakan sidin sesuai wasiat sidin, lalu dikuburakan ke lain ketungkaran kajar kemana kah itu dikuburakan ke lain. Lalu setelah beberapa tahun
anak sidin ini tamimpi lawan nang kuitan, dimimpi didatangi oleh nang kuitan hendak minta pindah kubur sidin ke tempat wasiat sidin, ke tempat wasiat sidin dulu. Beberapa kali tamimpi. Lalu anak sidin ini mendatangi guru sekumpul, berkisah lawan abah guru. Mimpi itu ujar abah guru, bujur abah ikam hendak minta pindah. Lalu dibongkarlah kubur almarhum guru Mukhtar Khatib, dan itu dihadiri juga oleh abah guru sekumpul dan guru ulun yang mengisahkan itu. Sidin empat juga hadir. Ketika dibongkar, ternyata jenazah almarhum guru Mukhtar Khatib utuh, awet sidin. Bahkan wajah sidin itu sigar benar-benar kayak anyar meninggal dunia. Awet di dalam kubur padahal sudah beberapa tahun. Kain kapan gin kada hancur. Setelah dikuburakan, lalu guru ulun ini mendatangi lawan anak sidin menakuni, apa gerang amalan abah jadi sampai sidin ini awet dikubur, kada hancur dikubur. Apa gerang amalan sidin? Lalu ujar nang anak, ulun guruai kada tahu jua pang amal abah ni napa. Cuman nang ulun tahu benar, nang ulun melihat langsung abah ini setiap malam sidin istiqomah membaca surah Yasin dan surah Tabarak. Sidin istiqomah setiap malam membaca surah Yasin dan surah Tabarak. Inilah sebagaimana hadis Nabi Muhammad, surah Tabarak itu menjadi penyelamat daripada azab kubur. Surah Tabarak ini surah yang khusus kesan di kubur. Surah-surah di dalam Al-Quran itu banyak. Cuman surah yang khusus kesan di kubur ini adalah surah Tabarak. Membaca Yasin setiap hari, setiap malam bagus. Tapi surah Yasin kada kesan kubur. Membaca surah Waqiah setiap hari, setiap malam bagus. Cuma surah Waqiah kada kesan kubur. Surah yang khusus kesan supaya kita selamat di alam kubur, selamat daripada fitnah kubur, ialah setiap malam mengamalkan surah Tabarak. Orang yang mengamalkan surah Tabarak, kuburnya luas, di dalam kuburnya tarang kena sidin. Insyaallah kada hancur kena jasad sidin di dalam kubur. Ketika masih hidup ini, lamunya kita hendak selamat dalam kubur, amalkan nih bekal khususnya. Nah, ini Tabarak. Nah, surah Tabarak. Nah, kemudian bekal yang kedua, supaya kita aman daripada fitnah kubur, ialah kita membaca doa yang dilajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doa itu banyak, macam-macam doa. Cuman ada doa nang asan menyelamatkan kita dari azab kubur. Ini dilajari oleh Nabi Muhammad. Apa doanya? Ini doa biasanya kita baca di tahiyat akhir. Biasanya ini doanya. Nah, doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nah. Wa min azabil qabri. Wa min
fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang dilajari Nabi Muhammad supaya kita aman daripada azab kubur. Ini doa biasanya dibaca di tahiyat akhir. Lamunnya hendak selamat daripada azab kubur, kita baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya ulun minta perlindungan lawan pian. Satu, min azabil jahannam, daripada azab neraka jahannam. Ulun minta perlindungan lawan pian ya Allah daripada azab neraka jahannam. Satu. Yang kedua, wa min azabil qabri, dan ulun minta perlindungan lawan pian ya Allah min azabil qabri, daripada azab di dalam kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan ulun minta perlindungan lawan pian ya Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan ulun minta perlindungan lawan pian ya Allah daripada jahatnya fitnah dajjal. Ini doa yang sangat bagus dilajari oleh Nabi Muhammad supaya kita aman daripada azab neraka jahannam, daripada azab kubur. Jadi lamunnya hendak selamat dalam kubur, rajin-rajin membaca doa ini. Biasanya dibaca sebelum salam. Tuntung nang innaka hamid fil alamin innaka hamidum majid, anyar membaca Allahumma inni a'udzubika itu. Nah, itu sangat bagus. Kemudian di antara ikhtiar kita supaya kita itu selamat daripada azab kubur. Nah, ini yang kedua lah. Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua doa itu. Nah, di antara ikhtiar kita supaya selamat daripada azab kubur, nah kita bahas nang pesuratan tadi. Nah, cabukan nang pesuratan ini. Nah, kita baca. Nah, ikhtiar di antara ikhtiar kita supaya selamat di dalam kubur. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Hasyiyah Bujairimi. Di dalam kitab Hasyiyah Bujairimi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini adalah suatu faedah. Faedah ini penting. Apa isinya? Ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Imam Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas. Apa ujar Sidin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa saja yang mati, biniankah lakiankah, wa kataba hadzal du'a, dan dia tulis akan doa ini, wa ju'ila fi kafanihi, dan dia andak pada kain kafannya, kain kafan nang si mati tadi. Khususon idza kana ala sadri, terlebih khusus andak di dadanya. Wa dufina ma'ahu, dan dia dipatak ke dalam kubur besar doa ini. Dipatak dibawa diandak ke kain kapan mayit. Buat akan situ, masuk akan ke dalam kuburnya selanjutnya.
la yu'adzabu dzalikal mayyitu fi qabrih. Niscaya mayit itu tidak akan diazab di dalam kuburnya. Mayit kada akan diazab di dalam kuburnya. Apa isi doanya? Wa huwa hadza. Inilah doanya. Allahumma inni as'aluka bi'izzatika ya aziz wa biqudratika ya qadir wa bihilmika ya halim wa bi'azamatika ya azim wa birahmatika ya rahim wa bimannika ya mannan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ulun meminta lawan pian biizzatika ya aziz, dengan keagungan pian ya Allah, wahai Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, wa biqudratika ya qadir, dan dengan kekuasaan Engkau ya Allah, wahai Engkau ya Allah yang maha kuasa, wa bihilmika ya halim, dan dengan kemaafan Engkau ya Allah, wahai Allah yang maha memberikan maaf, wa bi'azamatika ya azim, dan dengan keagungan Engkau ya Allah ya azim, wahai Allah yang maha agung, wa birahmatika ya rahim, dan dengan rahmat Engkau ya Allah, wahai Allah yang maha kasih sayang, wa bimannika ya mannan, dan dengan karunia Engkau wahai Allah yang maha memberikan karunia, antahfazani bi imani, bahwa Engkau jagakan ya Allah iman ulun, qaiman, baik dalam keadaan ulun berdiri, wa qaidan, baik dalam keadaan ulun berduduk, wa raki'an, baik dalam keadaan ulun ruku, wa sajidan, baik dalam keadaan ulun sujud, wa hayyan, baik ulun waktu masih hidup, wa mayyitan, ataupun ulun sudah jadi mayat, jagakan iman ulun ya Allah, wa ala kulli halin, dan atas setiap keadaan jagakan iman ulun ya Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, hadza awwalu qudumi ilaika, ya Allah ya Tuhanku, ini adalah hari pertama kali ulun menghadap pian, ulun datang kepada pian, uli pertama kali ulun nak masuk ke dalam kubur menghadap pian, fa akrimni, maka muliakanlah ulun ya Allah. Fa inna dhaifa idza nazala biqaumin yukram, bahwasanya seorang tamu idza nazala, apabila dia datang biqaumin, kepada suatu kaum, yukram, maka tamu itu akan dimuliakan. Saat ini ulun menghadap ke wadah pian, ulun bertamu lawan pian ya Allah, maka muliakan ya Allah. Fa anta aula bil ikram, maka bahwasanya pian ya Allah sepaling utama dengan memuliakan. Ilahi ma dumtu hayyan anta ahsanta ilayya al-ana in qata'a hayati, wahai Allah Tuhanku, ma dumtu hayyan, selama ulun hidup, waktu ulun hidup, anta ahsanta ilayya, pian ya Allah sangat berbuat baik lawan ulun, al-an in qata'a hayati, sekarang ulun sudah kada hidup lagi, wala tamna ihsanaka anni, sedangkan kebaikan pian kada putus daripada ulun, biwafati al-an, dengan kewafatan ulun sekarang ini, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau wahai Allah yang maha sangat kasih sayang, ya dalilal mutahayyirin, wahai Allah yang memberikan petunjuk orang-orang yang kebingungan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan pian ya Allah, huwal khaliqul alimu rabbul khalqi wal khalaiq ajmain, pianlah ya Allah yang maha mencipta, yang maha mengetahui, Tuhan seluruh makhluk sekalian alam. Allahumma istauda'tuka dini wa imani, ya Allah,
ulun, minta jagakan lawan pian agama ulun dan iman ulun. Fahfazuhuma, jagakanlah olehmu akan iman dan agama ulun alayya fi hayati, di masa ulun hidup. Jagakan iman ulun di masa-masa ulun hidup. Wa inda wafati, dan di ketika ulun sakaratul maut ya Allah. Wa ba'da mamati, dan setelah wafatnya ulun ya Allah. Jagakan iman ulun ya Allah di ketika ulun hidup. Jagakan iman ulun ya Allah di ketika ulun sakaratul maut, dan jagakan iman ulun ya Allah setelah matinya ulun. Ini doanya. Kemudian sambungannya pula. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Masabih. Su'alul malakaini bisuryaniyyi kama qalahul jalalus suyutiyyu wa huwa arba'u kalimatin. Bermula pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir bisuryaniyyi, dengan bahasa Suryani. Ada pertanyaan malaikatnya lah, malaikat munkar nakir dengan bahasa Suryani. Ini disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Wa huwa arba'u kalimatin, yaitu ada 4 kalimat. Pertanyaan daripada malaikat munkar nakir dengan bahasa Suryani. Apa? Yang pertama al-ula, yang pertama atroh. Asaniyah, yang kedua atroh, pakai hapuang. Yang pertama pakai haganal, yang kedua pakai hapuang. As-salisah, yang ketiga karih. Ada nama membaca karoh, ada nama membaca karih. Cuman karoh ada depan lah. Nah, ar-rabi'ah, yang keempat salihin. 4 pertanyaan malaikat ini. Fa ma'nal ula, maka makna yang pertama nang atroh, nang pakai haganal, maknanya qum ya Abdullah ila su'alil malakaini, bangun wahai hamba Allah untuk menjawab pertanyaan 2 orang malaikat. Wa makna tsaniyah, makna yang kedua tuh nang atroh, nang pakai hapuang, isinya ialah fima kunta, sedang berada di mana ikam ini, dalam keadaan saat ini ikam nampak. Wa makna tsalitsah, makna yang ketiga marrabbuka madinuka, yang ketiga nang karoh tadi atau karih tadi, isinya marrabbuka, siapa Tuhan ikam, madinuka, apa agama ikam. Wa makna rabi'ah, makna yang keempat yang salihin tadi, isinya ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Nih, apa yang engkau kata pada laki-laki ini, nang diutus ini laki-laki untuk sekalian makhluk sekalian Allah. Ini siapa nih laki-laki ini nih? Kan di dalam kubur kena datang Nabi Muhammad. Malaikat munkar nakir manapun nih lawan kita, laki-laki ini siapa nih? Laki-laki ini siapa? Nya kada kau menjawab, ini Nabi Muhammad, dicatat malaikat. Ya kan? Apa khasiatnya lamunnya kita hafal 4 nang buting neneh atroh, karih, salihin? Apa khasiatnya? Wa qad warada, dan sungguh telah datang anna hifdza kalimat hadhil kalimat dalilun ala husnil khatimah. Anna hifdza hadhil kalimat, bahwasanya orang yang hafal akan 4 kalimat ini, bahwasanya orang yang hafal 4 kalimat ini itu dalilun ala husnul khatimah. Ini menjadi dalil atas inya pacang mati husnul khatimah. Itu man kalau tuh man. Siapa saja yang hafal akan 4 kalimat ini, itu dia akan menjadi orang yang mati husnul khotimah. Dalilun ala husnul khotimah, matinya inya kena pacang husnul khotimah.
Jadi nang dihafal tadi atroh kari salihin 4 buting itu. Jadi ini salah satu daripada ikhtiar kita supaya kita selamat daripada adab kubur. Ini harus kita siapkan sebelum kita mati. Ini bekal yang penting. Jadi tadi kita bahas sudah kayak apa supaya kita ketika sakratul maut husnul khotimah. Yang pertama kita rencak membaca doa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu alayya. Ya Allah, tolonglah ulun atas menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian ulun. Kemudian perbanyak la ilaha illallah semasa hidup, karena la ilaha illallah di ketika kita sakaratul maut akan hadir menenangkan hati kita, menghibur kita. Kemudian yang kedua, kayak supaya kita aman selamat daripada fitnah kubur. Yang pertama, kita setiap malam mengamalkan membaca surah Al-Muluk, surah Tabarok. Kemudian kita rencak membaca doa yang dilajari Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kita ikhtiar kita membuat gini ke kain kapan kita kan alamunya meninggal dunia. Ikhtiar kita mudahan jangan diazab Allah Ta'ala di dalam kubur. Cuman ingat akan sembahyang 5 waktu jalan yang wajib-wajibnya harus tegawi, ya kan? Nah ini ikhtiar kita. Nah insyaallah karena pelajaran yang selanjutnya, karena ahad ini kita peringatan Isra Mi'raj, insyaallah selanjutnya karena kita bahas di minggu nang dudinya kayak apa cara supaya selamat, supaya kubur kita luas, di padang mahsyar kita kada batilanjang, dihisab kita aman, timbangan amal kita supaya barat, timbangan kebaikan supaya kayak apa cara supaya di tatian siratal mustaqim selamat kena amalannya di minggu dudinya. Insyaallah mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, rencak umroh bahaji, qabul segala hajat. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang berberkah, yang rencak menyampaikan ziarah Makkah dan Madinah. Allah jadikan anak cucu kita soleh solehah, yang paling penting mudahan mati husnul khotimah, akhir kalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-waliullah ta'ala. Ala hadhihi niyatu li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.